Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster mengajak seluruh akademisi dan pelaku pengusaha pariwisata untuk secara bergotong royong menata pariwisata Bali secara monumental dan komprehensif dengan melihat keseluruhan aspek, bidang, dan sektor yang berkaitan melalui 6 pilar kepariwisataan Bali. Hal itu disampaikan Gubernur Bali saat membuka International Tourism Leader Summit ITLS 2022 di Gedung Siranawa, Taman Budaya Denpasar, Senin 26 September 2022. Gubernur Bali jebolan ITB ini mengatakan keenam pilar kepariwisataan Bali tersebut yakni pertama kekayaan, keunikan dan keunggulan budaya Bali serta keindahan alam yang harus dijaga serius dan konsisten. Kedua, destinasi dan daya tarik pariwisata baru. Ketiga, ekosistem alam yang bersih. Keempat, memiliki infrastruktur darat, laut dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi dengan transportasi yang memadai. Kelima, sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Keenam, tata kelola yang berdaya saing dan berpihak pada sumber daya lokal Bali. Pilar pertama, kata Gubernur Koster, Bali memiliki kekayaan keunikan dan keunggulan budaya yang sangat luar biasa, serta tidak dimiliki oleh daerah maupun negara lain di dunia. Anugerah kekayaan yang dimiliki Bali harus disyukuri. Jangan lari dari budaya, karena hulunya pariwisata Bali adalah budaya. Warisan yang dibangun oleh leluhur Bali harus dijaga, dipertanggungjawabkan secara bersama, yang tatanannya meliputi adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali. Karena itu, Gubernur Bali menjalankan visi Nangun Satkertilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru dengan penggunaan aksara Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Kemudian setiap hari Selasa memberlakukan penggunaan busana berbahan kain tenun endak Bali, kain tenun tradisional Bali sesuai Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021, hingga penggunaan busana adat Bali setiap hari Kamis, Purnama, Tilem sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 yang sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Pilar kedua, destinasi dan daya tarik pariwisata baru ini harus dibangun agar wisatawan yang ke Bali tidak bosan dan monoton dengan destinasi yang ada sebelumnya. Untuk mewujudkannya, saat ini Gubernur sedang membangun kawasan pusat kebudayaan Bali di Gunaksa Klungkung, Bali Maritime Tourism Hub di Benoa Denpasar, Turia Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali di Pegayaman Buleleng, Taman Wisata Baru di Pekutatan Jembrana, pariwisata berbasis kesehatan Bali International Hospital di Sanur Denpasar, pengembangan layanan kesehatan tradisional Bali, wisata berbasis pendidikan kerjasama Massachusetts Institute of Technology MIT dan Tsinghua University di BTID Serangan Denpasar. Pilar ketiga, Bali harus memiliki ekosistem alam yang bersih dengan melaksanakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang sistem pertanian organik, Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut. Pilar keempat, Bali harus memiliki infrastruktur darat, laut, udara terkoneksi dan terintegrasi dengan transportasi yang memadai. Sekarang pihaknya gencar membangun infrastruktur seperti shortcut Mengwitani Singaraja, Jalan Tol Jagat Kerti Bali Gilimanuk Mengwi, Pelabuhan Sanur di Denpasar, Pelabuhan Sampalan Nusa Penida, dan Pelabuhan Bias Munjul Nusa Ceningan di Klungkung. Kereta api perkotaan yang saat ini sedang feasibility study, hingga infrastruktur pendukung pariwisata untuk memenuhi kebutuhan air, yaitu Bendungan Sidan di Badung dan Bendungan Tamblang di Buleleng. Pilar kelima, Bali harus memiliki SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang disiapkan posisinya sebagai guide, spa, pramusaji di hotel, hingga manajer hotel.
Pilar keenam, tata kelola yang berdaya saing dan berpihak pada sumber daya lokal Bali. Untuk mewujudkannya, Gubernur mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang tata kelola pariwisata Bali. KMB melaporkan.